Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Cangkringan 1. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan gembira. Nah, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada pagi hari ini Bu Fitri akan menyampaikan pembahasan soal tryout IPA SDSN paket 1 yang sudah kalian kerjakan pada hari Rabu 3 Februari 2021. Simak baik-baik dan siapkan alat belajar, kemudian catatlah informasi penting yang Bu Fitri sampaikan nanti. Siap semua? Mari kita membahas untuk soal nomor 1. Rantai makanan pada ekosistem air payau adalah. Nah, di sini kalian harus tahu apa itu air payau. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut atau air asin. Nah, di sini hewan-hewan mana saja yang hidup di air payau? Nah, jawaban yang tepat adalah C, plankton, udang, ikan bandeng, dan pengurai. Kenapa A salah? Karena ikan lele hidup di rawa atau telaga. Kemudian kalau B, ikan tongkol hidup di laut. Kalau D, ikan remora hidup di laut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasan untuk nomor 2. Tanaman anggrek bulan hidup menempel pada batang pohon mangga. Pola interaksi antara dua tanaman adalah B. Saling menguntungkan karena tanaman anggrek bulan dapat menempel, sehingga pohon mangga melakukan fotosintesis. Materi pada nomor 2 ini yaitu tentang simbiosis. Simbiosis ada 3, yaitu simbiosis mutualisme, yang artinya menguntungkan, contoh cacing dengan tanaman petani. Kedua, simbiosis parasitisme, artinya satu untung dan satu rugi. Contoh cacing pita mendapat makanan pada usus manusia, tetapi manusia merasa dirugikan karena nanti bisa menyebabkan penyakit. Kemudian untuk nomor 3 adalah simbiosis komensalisme, satu untung yang satu tidak terpengaruh. Contoh ikan gobi dan bulu babi. Ikan gobi itu berbentuk kecil. Nah, supaya menghindari dari mangsa, ikan gobi itu masuk di sela-sela bulu babi. Nah, itu termasuk beberapa contoh simbiosis. Kalian bisa mempelajari simbiosis ini dan contoh-contohnya pada buku Ultra. Materi pada nomor 3 yaitu organisme yang dapat menempati huruf X dan huruf Y pada jaring-jaring makanan tersebut adalah. Di sini pertama padi. Padi dimakan oleh belalang dan dimakan oleh tikus. Kemudian belalang dimakan oleh hewan apa dan tikus dimakan oleh hewan apa. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang A, katak dan ular. Belalang dimakan oleh katak, tikus dimakan oleh ular. Nomor 4. Dalam sebuah ekosistem laut terdapat hiu, singa laut, udang, fitoplankton, dan ikan. Jika singa laut semakin berkurang karena banyak diburu oleh manusia, maka kemungkinan yang akan terjadi dalam ekosistem tersebut adalah. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 4 ini, kalian harus membuat rantai makanannya terlebih dahulu. Di dalam kotak, Bu Fitri sudah membuatkan. Nah, yang pertama adalah produsen. Produsen yaitu fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh udang. Udang dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh singa laut. Singa laut dimakan oleh hiu. Jika singa laut semakin berkurang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah populasi hiu menurun, populasi ikan meningkat, yaitu jawabannya yang D. Kalian kalau menemukan soal yang seperti ini, kalian buat dulu rantai makanannya, maka akan tahu hewan mana yang semakin berkurang dan semakin meningkat. Nomor 5. Pasangan nama hewan dan cara adaptasi yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Cumi-cumi cara adaptasinya memancarkan cahaya. Benar ya? Nah, selain memancarkan cahaya juga menyemburkan tinta.
Kemudian ada cecak. Cecak itu cara adaptasi yang benar adalah autotomi, yaitu memutuskan ekornya. Kalau kemampuan mimikri dimiliki oleh hewan bunglon. Kemudian nomor 3, burung kolibri. Cara adaptasinya memiliki paruh panjang dan runcing. Kemudian ayam. Ayam itu cara adaptasinya yaitu dengan kakinya yang sering menggaruk-garuk tanah. Itu fungsinya untuk mencari makanan di dalam tanah. Kemudian kalau kaki berselaput itu dimiliki oleh bebek. Kemudian ada nama hewan belalang sembah. Belalang sembah cara adaptasinya kamuflase. Nah, apakah kalian ingat apa itu kamuflase? Kamuflase adalah mengubah warna dan bentuk tubuh menyerupai lingkungan sekitarnya. Beda dengan mimikri. Kalau mimikri mengubah warna tubuh sesuai lingkungan sekitarnya. Bedanya itu ya. Nah, jadi jawaban untuk yang nomor 5 adalah yang B, 1, 3, dan 5. Nomor 6, pohon jati meranggas pada musim kemarau bertujuan untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan yang memiliki cara adaptasi yang sama adalah meranggas, itu artinya menggugurkan daunnya. Berarti yang sama adalah pohon mahoni, ketapang, randu, dan kedondong, yaitu jawabannya A. Nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar hewan lele. Bagian yang ditunjuk oleh huruf X berfungsi untuk, huruf X ini adalah kumis lele atau bisa disebut dengan misai. Fungsinya adalah untuk mendeteksi keadaan sekitar. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 11, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah hewan jangkrik. Jangkrik merupakan metamorfosis tidak sempurna. Nah, kelompok hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar adalah A. Capung dan kecoa. Nah, di dalam kotak Bu Fitri sudah menuliskan cara mudah mengingat hewan-hewan apa saja yang termasuk metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada capung, belalang, laron, jangkrik, kecoa, laba-laba, kutu, dan tonggeret. Kalian bisa menyingkatnya. Nah, kalian bisa menghafalnya seperti ini. Cabe lajang ke lalakutong. Cabe lajang ke lalakutong. Nah, itu kepanjangannya dari capung, B, belalang, laron, jangkrik, kecoa, lala itu laba-laba, itu kutu, tong itu tonggeret. Nah, jadi hewan-hewan metamorfosis tidak sempurna, hewannya adalah cabe lajang ke lalakutong. Kalian bisa menghafalnya ini. Nanti kalau ada gambar yang sama, kalau besok ada soal yang sama, kalian bisa mengerjakannya. Selain hewan ini berarti termasuk metamorfosis sempurna. Ingat, metamorfosis tidak sempurna adalah hewan kecil dan hewan dewasa itu sama bentuknya. Jadi tidak ada perubahan, hanya perubahan lebih besar saja. Tetapi kalau metamorfosis sempurna mengalami masa pupa, larva atau kepompong. Nomor 12, tahapan daur hidup nyamuk yang merugikan adalah tahap imago. Imago itu artinya dewasa. Nyamuk adalah metamorfosis sempurna. Nah, ini Bu Fitri di dalam kotak memberikan tahapan metamorfosis yang merugikan. Contoh, kupu-kupu itu pada tahap larva, memakan daun tanaman. B. Nyamuk tahap imago, yaitu bisa menularkan penyakit seperti demam berdarah, cikungunya, dan kaki gajah. Kemudian yang C. Lalat, juga pada tahap imago karena bisa menyebarkan kuman. Kalau tahap larva pada lalat buah itu bisa membuat buah-buahan menjadi busuk. Kemudian yang D. Kumbang, pada tahap larva kumbang atau uret bisa merusak atau memakan akar tebu dan kacang tanah. Nah,
itu tentang tahapan metamorfosis yang merugikan, khususnya tahapan metamorfosis pada metamorfosis sempurna. Nomor 13, jenis dan arah gerak sendi yang ditunjukkan huruf X adalah, jawabannya engsel, arah geraknya satu arah. Di slide berikutnya Bu Fitri akan menjelaskan tentang materi gerak. Nah, berikut adalah penjelasan tentang sendi-sendi manusia. Kalian lihat gambar berikut ini, mulai dari atas, yaitu antara kepala dengan bahu, itu namanya sendi putar, karena kepala bisa diputar-putar ya. Coba kalian memutar-mutar kepala, pasti bisa. Kemudian ke bawah lagi, sendi engsel. Sendi engsel itu pada siku dan lutut. Kemudian ke bawah lagi ada sendi pelana. Sendi pelana yaitu pada ibu jari dengan jari-jari yang lain. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru itu pada paha kalian. Paha itu bisa diputar-putar juga. Kemudian sendi gulung. Sendi gulung itu pada telapak tangan. Kemudian yang paling bawah yaitu sendi geser pada kaki. Nah, itu adalah sendi-sendi pada manusia. Nomor 14, perhatikan gambar berikut ini. Fungsi bagian organ yang ditunjuk huruf K adalah, nah K ini adalah bronkus. Fungsi dari bronkus adalah menyalurkan udara dari trakea ke bronkiolus. Nah, kemudian yang kecil-kecil yang bawah sendiri yang warnanya hitam itu namanya alveolus, yaitu tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nomor 15 yaitu perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar proses pencernaan makanan. Yang ditunjukkan oleh huruf S adalah usus halus. Fungsi dari usus halus adalah penyerapan sari-sari makanan. Kalian lihat dan perhatikan gambar di pojok kanan bawah, itu adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, makanan itu masuk ke dalam mulut, terdapat proses mekanik dan kimiawi, kemudian masuk ke kerongkongan, mendorong makanan agar masuk ke lambung. Setelah itu, makanan masuk ke lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat proses mekanik dan kimiawi. Kalau proses mekanik, makanan kembali dihaluskan. Kalau proses kimiawi, makanan diberi enzim. Enzim di dalam lambung ini ada renin, pepsin, dan asam klorida. Kemudian setelah lambung kemana? Ke pankreas. Nah, di dalam pankreas ini juga terdapat 3 enzim, yaitu enzim amilase, tripsin, dan lipase. Kemudian setelah masuk ke pankreas, makanan tersebut akan masuk ke usus halus, di mana di usus halus itu terdapat penyerapan sari-sari makanan. Setelah makanan itu diserap sari-sarinya yang digunakan oleh tubuh, maka makanan itu masuk ke usus besar. Di dalam usus besar ini terjadi pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri E. coli sehingga mudah dikeluarkan. Nah, setelah di dalam usus besar sudah ada pembusukan sisa-sisa makanan, maka makanan itu akan keluar melalui anus, tempat keluarnya feses. Nah, itu biasanya kalian kalau pagi-pagi buang air besar. Nah, itu seperti itu proses pencernaan makanan pada manusia. 17, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar jantung. Organ tersebut namanya bilik kiri. Nah, tanda X itu bilik kiri. Fungsinya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nomor 18, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah mekanisme peredaran darah pada nomor 6123 sesuai dengan skema tersebut. Nah, ini adalah mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, kalian tahu dulu nomor-nomor itu artinya apa saja. Nah, di pojok kanan bawah itu nomor 2 artinya bilik kanan. Nomor 3 itu bilik kiri,
nomor 4 serambi kiri, nomor 5 paru-paru, nomor 6 itu artinya tubuh. Nah, yang termasuk 6, 1, 2, 3 itu yang mana? Yaitu yang A, darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan, kemudian dialirkan ke bilik kanan dan dipompa ke paru-paru. Perhatikan nomor 20. Nah, 20 ini adalah proses terjadinya pernapasan pada manusia. Apa yang terjadi jika membran karet ditarik? Kalau membran karet ditarik itu seolah-olah kalian sedang menarik napas. Coba kalian praktekkan menarik napas. Nah, apa yang kamu rasakan di dalam paru-paru kalian? Yaitu jawabannya adalah C. Udara dari luar masuk karena tekanan udara dalam botol menurun sehingga balon mengembang. Terima kasih anak-anakku semua sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Fitri tentang tryout SDSN paket 1 mata pelajaran IPA. Semoga dengan pembahasan tadi bisa menambah wawasan kalian dalam belajar IPA, sehingga kalau mengerjakan soal-soal tryout berikutnya kalian bisa menjawabnya dengan benar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, Bu Fitri akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap tekun, tetap sabar untuk menerima keadaan karena wabah corona ini. Tetaplah berdoa, semoga kita bisa bertemu di sekolah untuk belajar bersama. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.